Burger Kill adalah unit heavy metal yang terbentuk di Bandung tahun 1995. Sepanjang 3 dekade berkiprah, Burger Kill telah menorehkan rentetan kegemilangan baik di level nasional maupun internasional. Mereka adalah pioner yang membuka jalan bagi band lokal untuk rutin meliar di weekend open air. Bahkan, Burger Kill disejajarkan dengan dedengkot seperti Sepultura, AC/DC, hingga Metallica sebagai satu dari 50 band metal terbaik di dunia sepanjang masa. Sepak terjang Burger Kill dimulai dari panggung-panggung kecil sekitaran Bandung, Jakarta, menyusup dalam riuh gigs bawah tanah, sambil membawakan lagu-lagu milik Black Flag, Gorilla Biscuit, hingga Wide Awake. Formasi pertama mereka digawangi oleh Eben sebagai gitaris, Kimung menjadi basis, Ivan Skambek menyumbang vokal dan Gudung menggebuk drum. Sekalipun cukup solid, formasi ini segera mengalami perombakan. Gudung saat itu mesti mundur dari Burger Kill lantaran kesibukan rekaman bareng band utamanya, yakni Forgotten. Posisinya lantas digantikan oleh Toto, mantan drummer Anal Vomit. Masuknya Toto menjadi titik tolak bagi Burger Kill untuk mulai meramu materi orisinil. Beberapa lagu awal yang mereka racik kemudian tersebar lewat berbagai album kompilasi band-band independen. Berkat partisipasi dalam sejumlah album kompilasi, eksistensi Burger Kill perlahan meluas ke berbagai kota di Indonesia hingga bahkan menggema ke negeri jiran Malaysia. Mengawali tahun 2000, mereka tengah menggarap debut album, namun Kimung saat itu tersandung masalah candu sehingga memutuskan cabut dari Burger Kill. Lubang yang ditinggalkan oleh Kimung segera ditambal dengan menggayat Apah Andris sebagai basis, sosok serba bisa yang saat itu justru dikenal sebagai drummer Forgotten dan Naked Truth. Burger Kill juga memperkuat line up dengan mengajak Ugum dari Disorderlize sebagai gitaris tambahan. Setelah melalui serentetan kendala, album bertajuk Dua Sisi akhirnya dirilis Burger Kill pada pertengahan 2000, dicetak sebanyak 2000 keping, dan ludes terjual dalam waktu singkat. Perjalanan Burger Kill kian menanjak ketika pada pertengahan 2003, band yang berakar dari komunitas bawah tanah ini justru memutuskan untuk berjabat tangan dengan raksasa label rekaman Sony Music Indonesia. Manuver yang mengejutkan ini tentu saja menuai pro dan kontra. Beberapa kalangan memang tidak terlalu mempermasalahkan, namun tak sedikit pula yang mencibir Burger Kill, menyebut mereka telah melacurkan idealisme demi pencapaian industri. Tetapi Burger Kill tidak sedikit pun gamang. Mereka memilih terus melaju, lalu meriliskan album kedua dengan tajuk Berkarat. Album yang menyuguhkan tematik kegelisahan personal yang kelam ini menjadi pembuktian Burger Kill bahwa mereka tidak kehilangan integritas hanya karena berkongsi dengan major label. Bahkan, album Berkarat kian membawa Burger Kill melesat hingga mengantarkan mereka menyambut penghargaan di AMI Awards tahun 2004. Satu hal lain menjadi bukti kuat bahwa Burger Kill tidak melacurkan diri pada major label. Tahun 2005, Burger Kill telah merampungkan penggarapan album ketiga. Hanya saja perilisannya mesti tertunda lantaran Sony Music tidak merestui muatan lagu-lagu dari album ini. Kedua belah pihak mencoba saling berkompromi mencari titik tengah, namun karena tak kunjung ketemu mufakat, Burger Kill memilih putus kontrak dengan Sony Music dan kembali menapaki jalur indie. Burger Kill kemudian mendirikan sendiri label independen bernama Revolt Records Indonesia untuk meriliskan album ketiganya yang bertajuk Beyond Coma and Despair. Namun tak ada yang menyangka, Ivan Skambek, sang frontman penuh amarah sekaligus jiwa dari Burger Kill, meninggal dunia pada Juli 2006, tepat sebelum album ini dirilis. Kepergian Ivan menyisakan luka mendalam, tapi album Beyond Coma and Despair justru menjelma menjadi magnum opus yang membekas selamanya di skena metal Indonesia. Kehilangan Ivan Skambek bukanlah akhir dari Burger Kill. Dalam duka yang belum mereda, Burger Kill mesti melawat ke Jawa dan Bali, menggait Yadi dari Motorhead sebagai vokalis sementara, sebelum akhirnya bermetamorfosis sempurna dengan mendaulat Yupi Yupiki alias Vicky Mono sebagai vokalis resmi.
Formasi teranyar dengan Eben, Agung, Abah Andris, Ramdan, dan Vicky sering dianggap sebagai line-up terbaik dalam sejarah Burger Kill. Hal ini tidaklah berlebihan sebab dengan formasi ini, Burger Kill menorehkan kejayaan di kancah internasional. Mereka dengan cepat menggebrak, melesatkan Beyond Coma and Despair versi rilisan internasional. Burger Kill menindaklanjuti perilisan ini dengan melawat tur promosi bertajuk Invasion of Noise, menyambangi dan manggung di gelaran bergengsi Australia seperti Soundwave Festival dan Big Day Out tahun 2010. Setelah sukses menggelar rentetan tur, pada tahun 2011, Burger Kill menyiapkan peluru baru bertajuk Venomous. Materi album ini mencerminkan kedewasaan musikal dan kemarahan yang lebih tajam. Tidak sekedar beringas, tapi juga menggugat berbagai isu dan kritik sosial. Rolling Stone Indonesia menobatkan Venomous sebagai album terbaik 2011 dan AMI Awards menominasikannya dalam album rock terbaik tahun 2012. Sementara di tahun 2013, lagu Under the Scare dipilih untuk dimuat dalam album kompilasi Slave New World milik Metal Hammer mengantar Burger Kill ke pentas global. Tak cukup sampai di situ, mereka meraih penghargaan Metal as Fuck dalam ajang Golden Gods Award, mengalahkan nama-nama besar seperti Jason Newsted dan Pussy Riot. Puncaknya datang pada tahun 2015. Burger Kill menjadi band Indonesia pertama yang tampil di festival metal terbesar di dunia, yakni Wacken Open Air di Jerman, disusul seminggu kemudian di Bloodstock Open Air Inggris. Dua panggung megah ini menegaskan bahwa band metal dari Bandung bisa mengguncang dunia. Namun, tidak semua kemenangan datang tanpa kehilangan. Pada tahun 2016, Abah Andris, drummer yang telah membersamai sejak era Dua Sisi, mundur dari band. Kekosongan itu lantas diisi oleh Puput, bekas personil Killing Me Inside. Setelah 4 tahun penuh ketekunan, formasi ini akhirnya melahirkan mahakarya baru, sebuah album bertajuk Adamantine yang dinobatkan dalam daftar 50 album metal terbaik 2018 versi Metal Hammer. Burger Kill akhirnya mewujudkan ambisi besarnya, menembus Amerika Serikat dan menancapkan taring mereka di tanah kelahiran musik metal melalui lawatan tur bertajuk Adamantine American Tour 2019. Tapi tak lama seberes tur Amerika, dunia seakan berhenti berputar saat pandemi melanda. Panggung-panggung dibatalkan dan Burger Kill dipaksa menghentikan laju mereka. Tapi alih-alih tenggelam dalam vakum, Burger Kill melawan sunyi dengan karya. Tahun 2020, Burger Kill menunjukkan sisi eksperimental lewat Killkestra, sebuah gebrakan musikal yang memadukan kepuasan metal dengan harmoni orkestra klasik. Di tengah pandemi pula, Burger Kill merayakan ulang tahun ke-25 lewat konser virtual, menghadirkan nafas perjuangan di antara kabut ketidakpastian. Tapi badai tak berhenti di situ. Agustus 2021, Vicky Mono, vokalis yang telah mendampingi Burger Kill selama lebih dari 1 dekade, mendadak memutuskan hengkang. Di tengah simpang siur mengenai vokalis pengganti, pada 3 September 2021, Eben, sosok yang sejak awal mengibarkan bendera Burger Kill, menghembuskan nafas terakhir. Kepergian Eben bukan hanya kehilangan personal, tapi juga duka besar bagi skena metal Indonesia. Sekalipun demikian, sekali lagi, Burger Kill memilih untuk bangkit. 100 hari setelah kepergian Eben, Burger Kill mempersembahkan single bertajuk Roar of Chaos, sekaligus memperkenalkan Ronald Alexander Rajahaba sebagai vokalis baru. Lagu ini menjadi penanda kelahiran kembali, sebuah dentuman keras untuk dunia bahwa Burger Kill belum selesai. Dari duka dan kehilangan, Burger Kill menempa ulang identitas, melahirkan formasi baru yang tak sekedar bertahan, tetapi kembali menyerang. Tahun 2022, Burger Kill mengawalinya dengan mempersembahkan 2 lagu penghormatan untuk mendiang Eben bertajuk Resilient Blood dan Hollow yang dirilis tepat di hari ulang tahun Eben. Tahun 2023 dan 2024 menjadi momen pembuktian formasi baru. Burger Kill kembali menginjakan kaki di panggung Eropa, termasuk Festival Wacken Open Air dan Metal Frenzy.
Dan kini di tahun 2025, Burger Kill tak lagi hanya berbicara soal keberlangsungan. Mereka bicara tentang warisan dan ledakan-ledakan baru yang sedang dipanaskan di perut bumi musik cadas Indonesia. Mari kita nantikan gebrakan seperti apa yang akan dilesatkan Burger Kill di tahun-tahun mendatang.